Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan potensi pelanggaran pemilu, khususnya akan dilaksanakan nanti di 2024. Nah, kalau kita bicara soal potensi juga, seperti tahun-tahun sebelumnya atau proses yang sebelumnya, ada potensi money politik gitu ya. Nah, mungkin kalau dari tanggapan Bang Sodi sendiri sebagai masyarakat, agar mungkin masyarakat ini tidak terpengaruh juga gitu dengan adanya money politik nanti setelah berjalannya dan juga berlangsung proses pemilu ini sendiri seperti apa? Ya, sebetulnya begini, kalau bicara itu kan, kita ini kan secara demokrasi di Indonesia ini kan pemilihan sejak tahun 1955, itu pertama kali. Dan sampai sekarang 2023, mau pemilihan lagi yang 2024 ini kan. Nah, di perjalanan waktu itu tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil kan. Nah, yang ini pemilihan terbuka serentak. Saya pikir pasti evaluasi pemerintah ini bahwa dengan serentak ini lebih hemat secara biaya itu kan, dan ini sarana juga kita untuk pembelajaran bersama bahwa memang demokrasi itu tidak ada tanpa pemilu. Kita negara demokrasi itu ya harus ada pemilu itu kan. Nah, tentunya harus cerdas juga secara pemilihnya itu kan. Nah, dan di masyarakat kita lihat proses pendekatan kepada masyarakat, terutama orang yang maaf ngomong ya, orang yang tiba-tiba baru muncul itu sangat kuat sekali itu dengan money politik, dengan tawaran-tawaran itu kan, dengan janji-janji itu kan. Karena begini, kalau biasanya kandidat bakal calon itu yang memang dia orang sudah lama, dia berkontribusi untuk masyarakat, saya pikir sedikit sekali potensi untuk money politik. Dan apalagi dia sudah menjadi tokoh itu kan, saya pikir ini menjadi modal dia untuk bisa lebih keterpilihan ke depannya kan. Nah, kalau misalnya orang-orang tiba-tiba baru muncul atau dia memang dia anak orang kaya atau anak pejabat, ini yang kadang-kadang berpotensi itu kan. Dan tentunya money politik ini untuk masyarakat ya harus tegas kita kan, harus tegas dan harus berani menyuarakan. Kalau misalnya money politik ini tetap kita terima dengan biasa saja, maka tentunya yang dihasilkan juga tidak akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Karena begini, yang hari ini menentukan harga sembako, yang hari ini menentukan bangunan apa yang mau dibangun di daerah kita, yang menentukan hari ini kita mau mau lapangan kerja yang apa itu kan, mau proses birokrasi yang seperti apa itu karena pemilu. Jadi kalau misalnya kita hari ini masih berpandangan ya yang penting kalau kecil orang Bengkulu itu kan yang penting ada PT-nya itu kan. Nah, ini kalau udah bicara ada PT-PT-nya ini kan ya agak susah kita mau bicara tentang kita Indonesia negara berkembang itu kan. Indonesia negara berkembang, ya kalau dibiarkan tetap mau misalnya mengandalkan menerima duit segala macam, agak susah. Makanya perlu dibangun. Tapi kalau kita melihat juga saat ini kan tingkat kepercayaan masyarakat gitu ya dengan adanya pemilu saat ini. Mungkin hal itu juga yang berpengaruh karena masyarakat mungkin sudah merasa mungkin ya kurang percaya gitu kan kepada para petinggi elit kita. Akhirnya mereka tetap melazimkan gitu ya namanya money politik ini sehingga menerima hal itu. Iya, saya pikir itu bisa jadi juga. Karena begini, terkadang yang membuat masyarakat money politik ini kan ada berpikiran, saya pikir salah pikiran ini kan, mengatakan ya mau cek mana pun kami sekolah gitu itu, nah kan ada bahasa di Bengkulu itu kan, mau cek mana dia jadi apa kami sekolah, padahal yang dia tentukan, yang dia coblos itu menentukan arah, mungkin bukan dia atau anak dia atau generasi dia nanti ke depan. Nah ini kadang-kadang mindset yang salah itu kan, yang mengatakan bahwa memisahkan antara urusan politik dengan urusan dapur misalnya kan, memisahkan urusan dia secara pekerjaan dengan politik. Ini tidak bisa sebetulnya kan. Karena
kalau masyarakat hari ini masih belum diedukasi itu kan, masih belum dikasih pemahaman tentang demokrasi, tentang pemilu ini, ya maka yakinlah kita akan susah untuk menjadi negara maju itu kan. Iya, benar. Ya, karena kita sistem pemerintahan yang kita demokrasi kan, menganut demokrasi itu gitu kan, sendiri, dan juga kita pasti ada pemilu itu kan. Nah ini. Ya, baik, mungkin kalau dari Pak Pendi sendiri seperti apa menanggapi Pak kalau terkait dengan pelanggaran money politik ini sendiri yang katakanlah di masyarakat sekarang mungkin sudah menganggap ini bukan menjadi hal tabu lagi seperti itu. Seperti apa tanggapannya? Jadi kami dalam hal sosialisasi di masyarakat selalu kami sampaikan bahwa memang dalam hal memilih ini kan di negara kita masih merupakan hak. Jadi ketika ini hak kan memang pada posisi ya tadi kesadaran masing-masing individu gitu kan untuk datang ke TPS. Tapi perlu itu kita sadari bahwa dalam sosialisasi selalu kami sampaikan bahwa kalau kita sudah menerima uang dari seorang seorang calon ya, sudah barang tentu ketika calon itu terpilih, sudah barang tentu kita tidak akan berani menyuarakan dengan suara keras. Sudah barang tentu kalau kita ketemu dengan yang bersangkutan, orang yang sudah memberi kita uang, sudah terpilih menjadi anggota dewan, sudah barang tentu kita akan menundukkan kepala bertemu dengan yang ini tadi, wakil kita tadi kan. Nah, kita tidak akan berani lagi ngomong dengan dia dengan kepala tegak dan membusungkan dada bahwa kamu adalah wakil kami, ya kamu harus memperjuangkan aspirasi yang telah kamu janjikan waktu kemarin kampanye. Nah, ini yang perlu kita inikan ke masyarakat bahwa sesungguhnya wakil rakyat itu ya adalah mewakili rakyat sebagaimana di dapil mereka waktu mencalonkan. Jadi ya sudah barang tentu kalau wakil ya harus membawa aspirasi yang diwakili. Jadi ketika aspirasi yang diwakili ini bisa disuarakan ya ketika yang konstituennya tadi ya tidak mengharapkan apa-apa ketika memberikan suaranya kepada calon yang diwakili, yang ini ya yang dipercayakan ya seperti itu. Ya benar, kalau kita melihat saat ini memang harus ada dukungan juga dari masyarakat agar hal ini tidak menjadi hal yang dianggap tabu, bukan menjadi hal yang lazim lagi seperti itu ya, agar bisa mengurangi adanya dengan money politik ini sendiri. Apabila memang masyarakat ini sudah menerima, ya itu tadi seperti disampaikan gitu ya Pak. Dan kalau kita melihat saat ini sebetulnya Pak dari KPU sendiri, partisipasi dari masyarakat khususnya nanti di pemilu 2024 ini seperti apa? Jadi kita berkaca dari partisipasi pemilu 2019, Bengkulu ini cukup tinggi, khususnya untuk legislatif. Nah, cukup tinggi. Kita melampaui target nasional yang ditentukan oleh nasional. Kita melampaui jauh target kita. Nah, karena kita berkaca bahwa kalau pemilu menurut pandangan kami itu antara pemilih dengan calon itu dekat, karena kebetulan ya kan calonnya kan banyak, orang yang akan dipilih banyak. Mungkin dari antar calon itu ada saudaranya, ada tetangganya, ada temannya, ya. Sehingga orang berbondong-bondong datang ke TPS. Nah, tingkat partisipasi kita Bengkulu tinggi. Kita berterima kasih kepada masyarakat Bengkulu. Kita berharap juga nanti di 2024 partisipasi ini kalaupun tidak meningkat, ya kalau bisa tetap. Nah, kalau bisa meningkat ya alhamdulillah, ya kalau tidak bisa ya paling tidak akan tetap partisipasinya bahwa melampaui target nasional. Nah, seperti di Suluma waktu kami 2019 itu sangat tinggi partisipasi di Suluma itu karena tadi kalau pemilu itu pemilihnya dengan calon itu dekat. Iya, ini didukung juga dengan dilaksanakannya dengan pemilu yang dilakukan secara terbuka juga gitu ya. Karena benar disampaikan tadi, karena banyak para calon legislatif yang katakanlah ada kerabatnya, ada keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh disampaikan Pak Sony harapannya mungkin berkaitan dengan jalannya demokrasi nanti yang akan laksanakan pemilu di 2024. Harapannya mungkin mewakili dari tokoh muda dan juga masyarakat ini seperti apa? Ya, harapan kita pemilu kali ini jangan sampai ada korban lagi, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kita berharap pemilu kali ini ya betul-betul berjalan sesuai dengan jadwal. Karena begini, belajar pengalaman juga terkadang proses-proses di perjalanan teknis ini yang membuat kadang-kadang berbeda-berbeda ini kan. Dan yang ketiga, kita minta tolong kepada KPU, kepada ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang jauh, yang jangkauannya mungkin agak susah,
itu dipantau betul. Karena pengalaman saya sendiri bahwa ada daerah, salah satunya saya nggak mau sebut daerahnya, daerah pelosok, daerah jauh, yang kira-kira akses informasinya untuk ke pusat kota agak jauh. Di sana pencoblosan itu berulang-ulang itu Bang. Jadi pencalonan itu DPR waktu itu, DPR jadi mencoblos bisa berulang-ulang tanpa menunjukkan KTP segala macam, bisa berulang-ulang. Nah ini pengalaman pribadi dalam artian bakal terulang kalau tidak diawasi dengan baik dan tidak dikontrol dengan baik. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dari Pak Pendi sendiri, bagaimana Pak harapannya singkat saja? Harapan kami bahwa pemilu itu sesungguhnya betul-betul pemilu itu nanti kalau menurut kami ya bahwa adalah hari 14 Februari 2024 ketika orang datang berbondong-bondong datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara. Nah, kami sangat mengharapkan kepada masyarakat agar begitu proses pemungutan suara dimulai sampai dengan berakhirnya proses penghitungan suara, itu kami harapkan kepada masyarakat agar jangan meninggalkan TPS, supaya seluruh masyarakat bisa melihat proses dari awal pemungutan sampai akhir penghitungan suara. Jadi ketika paling tidak kami harapkan masyarakat ini mulai dari pukul 7 pagi sudah datang ke TPS dan bisa meninggalkan TPS ketika C1 plano itu sudah diisi semua. Jadi nanti di C1 plano itu tertera suara dari masing-masing partai politik dan juga kalau sistem pemilu terbuka suara dari masing-masing calon. Nah, ini nanti setelah C1 plano ini diisi, nanti masyarakat kita harapkan agar mendokumentasikannya. Nah, dan ketika nanti misalnya ada hal-hal yang ini tidak sesuai dengan aturan, masyarakat bisa menyampaikan kepada mungkin pengawas pemilu, sehingga nanti pengawas pemilu bisa menyampaikan kepada kami bahwa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di TPS tersebut. Jadi harapan kami kepada masyarakat ya tadi agar memantau, melihat dan mengawasi kerja-kerja dari penyelenggara kami mulai dari KPU provinsi sampai ke nanti di hari pemungutan suara itu ada yang namanya KPPS. Agar diawasi sampai di KPPS itu. Ya, terima kasih banyak Pak Pendi sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Bang Sony dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini terkait potensi pelanggaran pemilu. Dan tentunya kita berharap jalannya proses demokrasi ini agar tidak terjadi pelanggaran dan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa dilaksanakan nanti pemilu di 2024. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili rekan kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan setelah ini ada saksikan Bengkulu Project. Dirimu memuja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ingin ku mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan. Pikiranku selalu terbayang, wajahmu pun selalu terbayang. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan. Esok lusa akan ku katakan bahwa ku mencintai kamu. Dirimu yang ku puja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ingin ku mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan. Pikiranku selalu terbayang, wajahmu pun selalu terbayang.